Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Kali ini saya akan membahas tentang tim nasional Indonesia di bawah Sintayong tentunya untuk U19 yang nantinya akan terjun di kualifikasi Piala Asia Grup F untuk level U20. Pertandingan itu sendiri akan berlangsung di Surabaya, di Gelora Bung Tomo, di mana tim kita itu bergabung dengan Vietnam, ada Hong Kong dan Timur Leste di grup F. Dan untuk ini ada 10 grup ya untuk kualifikasi ini yang nantinya akan berlangsung. Nah, juara-juara 10 grup ini akan lolos langsung ke Uzbekistan pada Maret 2023. Di samping ada 5 runner-up terbaik juga yang akan menyusul ikut lolos. Dan tentunya ada 1 tuan rumah. Sehingga total ada 16 tim yang akan bertanding di putaran final pada tahun depan. Indonesia pasti teman-teman sudah tahu kita bergabung di grup F ya, saya sudah bilang tadi. Dan kita tanggal 14 nanti akan langsung bertarung dengan Timur Leste. Kalau sekarang tanggal 10 ini berarti hanya ada 4 hari ke depan. Nah 4 hari itu siapa? Ya, 7 pemain yang akan dicoret oleh Sintayong sebagai pelatih. Dia akan memilih 23 pemain untuk masuk di tim utama. Ya, ini akan disodorkan listnya. Tapi ini menegangkan tentunya karena kualitas semua punya peluang yang sama untuk bisa lolos. Sebelum ke Surabaya di Jakarta sudah dimulai TC pertama dari 25 Agustus yang lalu sampai 6 September. Dan ada 10 pemain yang gugur. Ya, sebenarnya sini ada 29 cuma yang dibawa, namun ada 1 nama yang menyusul. Itu Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta. Itu diambil setelah mungkin STY melihat penampilan dia saat memperkuat Persija U18 saat menghadapi pertandingan uji coba dengan Timnas U19 dan Persija menang 2-1. Dan mungkin saja permainan dari Doni ini bagus, dianggap bagus. Sehingga dia menyusul kemarin untuk bertolak dipanggil. Ya, kemudian langsung berangkat bergabung dengan teman-temannya di Surabaya. Dan saat ini tim nasional kita tuh berlatih itu di lapangan Tor ya. Tempat latihan tim nasional kita. Dan dengan bergabungnya Doni Tripamungkas ini, itu Persija ada 10 pemain yang ada di TC kedua yang berlangsung di Surabaya. Ini terbanyak ya, yang dimiliki. Serasa ini pasukan Indonesia, itu serasa tim macan kemayoran saja yang ada di dalam tubuh. Dan juga banyak yang bertanya juga, apakah 10-10-nya masuk? Kalau 10-10-nya masuk di antara 23 nama, ini luar biasa, top dengan dominasi yang ada dari tim Persija ini. Tapi saya pikir tidak akan semua masuk ya, menurut saya. Ya, mungkin 7 bisa masuk ya, 3 bisa gugur juga karena sebelumnya di 10 yang gugur pertama juga ada pemain Persija yang gugur. Dan agak mengejutkan juga karena di antara 10 nama tersebut ada 3 nama yang saya pikir ini layak untuk dibawa ke Surabaya untuk TC kedua, bahkan mereka punya kesempatan untuk bergabung. Apalagi bagi Muhammad Asrul ya, yang bisa bermain di sana. Sebelumnya dia masuk di tim STY kan di Piala AFF U19 ya, seperti Muhammad Rafli Asurin dari PSM. Ada juga teman dia yaitu Ricky Pratama yang gugur di samping Suban Fairi. Ini Dewa United. Semuanya berpotensi sebenarnya untuk ikut bergabung, bahkan bisa lolos. Namun di luar dugaan akhirnya dicoret juga oleh STY. Tentunya ada pertimbangan-pertimbangan lain. Di antara mereka sampai Muhammad Rafli Asrur ini, Suban Fajri dan Ricky Pratama dicoret. Nah, di antara 30 nama juga yang masuk saat ini semua mendebarkan. Ya, kalau saya bisa bacakan di sini, itu dari 30 yang ada saat ini, ya ikut seleksi ya untuk TC ini. Mulai dari Kakang Rudianto Persib Bandung, ada Ferdiansa Persib Bandung ya, ada Aditya Aryah Persebaya, Marcelino Ferdinand Persebaya, ada Widi Syarif itu Persebaya, Arkan Fikri Arema Malang, ya, kemudian Rahmat Beri Santoso Barito Putra, Kadek Arel Priyatna Bali United, Ronaldo Kuate Madura United, ada Rabani Tasnim Borneo FC, kemudian Dimas Juliono Pamungkas Bayangkara, Edgar Amping PSM, Muhammad Zaki juga dari PSM, Sanadin Fahris Persis Solo, Hoki Caraka PSS Sleman, Erlangga Setio Dwi Saputro ini dari Persis Solo juga, ada Barnabas Sobor dari PSPS Pekanbaru, ada Mikael Alfredo Tata Waanal Bintuka FC, juga ada Robi Darwis ini dari Persib juga. Ada Arsa Ahmad Ramadan Bayangkara FC, Ahmad Rusadi dari Persela Lamongan. Dan inilah nama-nama pemain Persija yang saya bilang ada 10 orang. Mulai dari penjaga gawang
tim utama tentunya di U19 yang selalu diandalkan STY. Itu Cahya Supriyadi, ya Muhammad Ferrari, Arfianto Niko, Ahmad Maulana, Ginanjar Wahyu, Teuku Rasa Fahrezi, Frankie Misa, ya Dias Syahid Al-Hawari. Kemudian ada Doni Tripamungkas. Itulah 10 nama pemain Persija yang menghiasi di antara 30 pemain yang sekarang masih bergelut dalam TC kedua di Surabaya, dan 7 pemain harus gugur, harus dicoret. Ya, semua pemain bagus di mata STY. Namun dia harus bisa memilih yang terbaik untuk menentukan 23 nama yang nantinya akan disodorkan untuk masuk di list tim Indonesia. Ya, karena kita akan bertanding tanggal 14 itu lawan Timur Leste dan 16 melawan Hong Kong. Kemudian tanggal 18 terakhir melawan Vietnam. Karena melawan Vietnam ini kan yang ditunggu oleh banyak penggemar sepak bola Indonesia. Ini bagaikan ini big match yang terjadi di grup F. Ya, siapa yang menang tentunya akan bisa menjadi juara grup. Namun tidak boleh menganggap enteng bagi pasukan STY. Ya, siapapun menjadi lawan di antara 3 ini, anggap saja semua ini final. Jadi harus fokus benar-benar dan tidak boleh memandang sebelah mata, terutama dalam 2 pertandingan pertama ya sebelum melawan Vietnam, Timur Leste dan Hong Kong. Ya kalau kita bisa mengambil itu kan sudah aman. Tinggal kita konsentrasi menghadapi Vietnam. Karena target utama yang dibidik oleh Ketua Umum PSSI, Pak Iwan Bule, dan juga bagi Sintayong adalah juara grup. Berarti kita harus 9 poin, kita harus menang 3 kali. Ya, untuk bisa menjadi juara grup, dan itu terbuka memang karena kita bermain di kandang. Nah, itu yang ditakutkan oleh Vietnam juga. Dan mereka pasti akan ketar-ketir untuk menghadapi tim kita di tanggal 18 nantinya. Namun sebelum itu saya katakan lagi kan tadi, kita harus amankan dulu laga melawan Timur Leste dan Hong Kong. Tidak mudah juga ini, ya. Apalagi kita melawan Hong Kong. Hong Kong juga bukan tidak mungkin akan bisa menjegal kita. Makanya saya bilang tetap harus anggap saja ini semua final buat tim kita. Nah, khusus untuk 2 pemain kita, 2 pemain bintang kita, Ronaldo Kuate yang masih tetap memakai topeng karena baru habis operasi hidung yang lalu. Beberapa bulan yang lalu setelah habis kejuaraan AFF ya di U19. Nah, ini dia belum fit benar, belum bugar benar, mungkin masih 70%. Sehingga ini yang terus ya dia diperhatikan terus ya perkembangan dia, termasuk dengan Marcelino Ferdinand. Apalagi Marcelino ini kalau bisa didapuk sebagai kapten ke-11 karena kan kapten ke-11 itu ada Muhammad Ferrari. Kemudian ada Marcelino. Marcelino juga mengalami cedera ya pada saat menghadapi Thailand, dan juga beberapa waktu yang lalu konon dia belum fit benar, masih 70% Marcelino ini. Nah, ini padahal 2 pemain unggulan, 2 pemain yang diandalkan oleh STY. Makanya ini terus diperhatikan oleh tim medis, tim dokter kita agar keduanya ini fit benar, bugar di saat menghadapi Timur Leste, karena tenaga mereka sangat dibutuhkan di tim nasional U19 ya yang akan ikut di kualifikasi U20 ini. Jadi semoga Ronaldo Kuate ini fit benar bersama dengan Marcelino Ferdinand, karena pasti STY akan memainkan kalau mereka berdua memang bugar benar, yaitu akan masuk di starting 11 STY. Ya, kalau melihat juga dari 30 nama ini ya, yang saya bilang tadi itu siapa 7 orang, kalau saya boleh katakan di sini ya, menurut saya ada 19 nama yang 99% menurut saya akan masuk. Tinggal 11 nama itu akan memperebutkan 4 jatah. Itu versi saya. Tapi kan versi STY beda. Dia yang menentukan, dia yang lebih tahu tentang skuad dia. Kalau saya bisa sebut di sini ya, ini yang bisa lolos itu Kakang Rudianto, Persib, Ferdiansa ya benar, Persib. Kemudian Marcelino Ferdinand, Arkan Fikri, Kadek Arel, Ronaldo Kuate, Rabbani Tasnim, Dimas Juliono Pamungkas, Edgar Amping, Muhammad Zaki, Sanadin Faris, Hoki Caraka, Mikael Alfredo Tata, kemudian Ahmad Rusadi, Cahya Supriyadi, Muhammad Ferrari, kemudian Afrianto Niko, Teuku Rasa Fahrezi, dan Frankie Misa. Ini nama-nama yang menurut saya bisa lolos, 19 nama. Ya. Tapi banyak juga pemain-pemain lain yang tentunya akan bisa masuk di sini ya untuk bisa melengkapi masuk di 23. Berarti kalau dari apa yang saya sebut ini ada 4 nama lagi yang tersisa di antara 11 kan. Ya, itu termasuk juga dengan Robi Darwis Persib yang memungkinkan untuk masuk. Doni Tripamungkas dari Persija,
Dia Said Al-Hawari ini dari Persija, juga Ginanjar Wahyu, Ahmad Maulana, ini Persija ini posisi mereka untuk masuk terbuka, termasuk Erlangga Setio Dwi Saputra, ya, Barnabas Sobor. Ini nama-nama yang bisa. Ini ada Aditya Arya, Persebaya Surabaya, ada Widi Syarif, ya, dari Persebaya juga, dan Rahmat Beri Santoso, Barito Putra, yang kemungkinan bisa ikut bergabung. Nah, kita akan tunggu nantinya. Ya, kalau apakah apa yang saya bilang 19 nama yang saya sebut tadi bisa lolos, atau ada beberapa nama juga yang tidak akan masuk versi saya. Ya, kembali kepada STY, karena dia bisa melihat dari sudut pandang dia siapa yang terbaik untuk masuk di 23 nama nantinya. Ya, sampai di sini pembahasan saya dengan pemain-pemain yang ada di TC kedua di Surabaya saat ini. Siapa 7 pemain yang akan dicoret, itu ada di kepala STY tentunya. Tapi saya sudah bilang tadi dengan versi saya, kan, tapi baru 19 menurut saya. Makanya masih ada sisa 4 lagi yang harus diperebutkan oleh 11 pemain sisa. Itu saja. Kita akan tunggu apakah ini cocok nantinya dengan STY atau memang bisa berubah. Ada kejutan-kejutan yang dibuat oleh STY untuk menyisipkan pemain-pemain yang terbaik ya di 23 yang dia akan umumkan nantinya. Oke, sampai di sini pembahasan saya dengan Timnas U19 yang Sergat nantinya akan bertanding melawan Timur Leste pada hari Rabu yang akan datang ya, tanggal 14. Oke, ciao.